Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Agustin Rahmatsyah, untuk mata kuliah Sistem Operasi. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang masalah struktur sistem komputer. Sebenarnya untuk judul daripada pertemuan kedua ini tentang struktur sistem komputer ini sebenarnya antara sistem operasi dengan arsitektur komputer itu saling berkaitan ya, karena kalau kita membahas struktur sistem komputer ini, kita akan membahas tentang masalah proses yang terjadi antara prosesor, kemudian, memori dan I/O, di mana nanti juga ada namanya nanti kita bahas tentang masalah DMA, Direct Memory Access, dan lain-lainnya, seperti itu. Baik, saya akan membahas untuk pertemuan kedua ini ya. Jadi topik pembahasan untuk pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang masalah yang pertama adalah definisi struktur daripada sistem operasi, yang kedua adalah siklus instruksi, yang ketiga adalah interupsi. Nah, untuk tujuan pembahasan yang pertama adalah untuk memberikan penjelasan tentang struktur daripada sistem operasi. Yang kedua adalah memberikan penjelasan tentang siklus instruksi, interupsi, dan struktur penyimpanan dari media penyimpanan terkecil sampai yang terbesar. Yang ketiga adalah membahas teknologi media simpanan. Nah, untuk poin-poinnya, di mana di sini ada poin 2.1, struktur sistem komputer. Struktur sebuah sistem komputer dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sistem operasi komputer, struktur I/O-nya, input-output-nya. Yang ketiga adalah struktur penyimpanannya, ya, itu berhubungan dengan memori, register, dan lain-lainnya. Kemudian storage hierarki, yang terakhir adalah proteksi perangkat keras. Ini berhubungan dengan hardware ya, hardware. Kemudian yang 2.2, di mana sistem operasi komputer ini multiguna, terdiri daripada CPU, ya, Central Processing Unit, serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses ke memori. Jadi kalau kita berbicara masalah sistem komputer ini sebenarnya ada 3 bagian. Ada 3 bagian yang disebut dengan ALU, Arithmetic Logic Unit, di mana 3 bagian di sini antara memori, prosesor, dan I/O itu saling berhubungan, saling bertukar data. Ada proses yang namanya baca dan tulis. Jadi antara memori ke prosesor itu mengirimkan data, prosesor ke memori juga mengirimkan data, antara prosesor ke I/O juga pengiriman data, I/O dengan prosesor juga mengirimkan data. Jadi saling berhubungan, saling interkoneksi, istilahnya seperti itu. Dan untuk menghubungkan antara bagian-bagian tersebut, dia menggunakan yang namanya bus system, ya, atau sistem bus. Sistem bus itu ada 3, ada bus data, address, dan bus control atau pengendali. Baik ya, itu gambaran saja. Jadi kalian harus lebih harus tahu gitu loh. Kira-kira apa sih sebenarnya sistem operasi komputer atau sistem komputer seperti apa sih? Gitu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi interupsi merupakan bagian penting dari sistem arsitektur komputer. Nah, ini tadi saya bilang ya. Antara sistem operasi dengan arsitektur itu sebenarnya saling berkaitan. Setiap sistem komputer memiliki mekanisme yang berbeda. Interupsi bisa terjadi apabila perangkat keras atau hardware atau perangkat lunak softwarenya minta dilayani oleh prosesor. Apabila terjadi interupsi, maka prosesor menghentikan proses yang sedang dikerjakannya, kemudian beralih mengerjakan servis rutin untuk melayani instruksi tersebut. Setelah selesai mengerjakan servis rutin ya, maka prosesor kembali melanjutkan proses yang tertunda. Jadi kalau misalnya ada layanan yang mendadak, maka dia akan mengolah data tersebut. Setelah selesai, maka proses yang sebelumnya dikerjakan lagi seperti itu.
Nah, kalau kita lihat di sini ini gambaran daripada sistem komputer modern ya, di mana di sini ini adalah bus sistemnya, ya. Kemudian di sini adalah disk controller-nya yang mengontrolkan, ini prosesornya, ini printer controller-nya, dan di sini untuk tape controller penyimpanannya, ya. Ada memori juga, ya. Ini proses penyimpanannya. Ini kalau kita lihat di sini adalah sistem bus ya. Ini interkoneksinya, jadi penghubungnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini 2.2.1 siklus instruksi untuk memproses suatu instruksi dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama adalah mengambil instruksi dari memori, yang kedua adalah mengeksekusi instruksi tersebut. Jadi diambil, kemudian diolah, mengeksekusi. Nah, siklus instruksi itu dimulai dengan mengambil instruksi di memori utama oleh prosesor. Sedangkan PC ya, PC ini saya bahas juga di mata kuliah arsitektur komputer, PC ini sih bukan personal komputer tetapi program counter. Ini fungsinya menyimpan alamat instruksi yang akan diambil tersebut. Pada kebanyakan komputer, setelah instruksi tersebut diambil, nilai PC akan berubah ke instruksi berikutnya yang akan diambil. Contohnya adalah andaikan instruksi suatu komputer mengandung 16 bit memori dan PC pertama kali bernilai 300, prosesor akan mengambil instruksi di memori pada alamat 300 yang ada di sini ya. Yang kemudian dilanjutkan dengan 301, 2, 3, dan seterusnya. Jadi saling terus bertambah. Ya. Instruksi yang diambil akan diletakkan pada instruksi register. Jadi instruksi data-data yang ada di sini ya, seperti 300, 301, 302, 303, ini akan disimpan atau diletakkan ke IR, instruksi register yang ada di prosesor. Berikut ini adalah eksekusi bagian program dalam hubungannya dengan memori utama dan CPU register. Yang pertama adalah program counter berisi 300 alamat instruksi. Pertama, isi dari lokasi 300 itu diambil dan dimasukkan ke IR, seperti ini tadi, IR. Jadi isi-isi data ini akan dimasukkan ke instruksi register. Kemudian yang kedua, 4 bit pertama menunjukkan AC atau akumulator yang akan diambil, sedangkan 12 bit berikutnya adalah alamat khusus. PC dinaikkan dan instruksi berikutnya diambil. Isi AC yang lama ditambah dengan isi alamat 940 dan hasilnya dimasukkan ke AC kembali. Yang terakhir adalah isi AC ke akumulator di sini ya. Akumulator disimpan di lokasi yang ada. Di lokasi 941 ya. 941. Nah, kalau kita lihat di sini ini gambaran daripada siklus instruksinya ya. Di sini kalau kita lihat ada yang tadi yang saya utarakan tadi ada 300, 301, 302 ini data yang ada. Ya ini yang tersimpan itu akan dikirimkan ke instruksi register. Ya. Jadi data yang ada di sini akan ditransfer ke IR. Ya. Kemudian ini sama ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya, ini gambarannya ya, sama instruction eksekusinya. Jadi ini ada 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 instruksi fetch juga ada juga instruksi eksekusi ya. Jadi instruksinya dua. Kemudian interrupts ya 2.2.2 ya. Interrupt di sini adalah sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Jika interupsi terjadi, maka program dihentikan terlebih dahulu untuk menjalankan rutin interupsi. Jadi kalau misalnya ada suatu program yang akan dilaksanakan, maka program yang sebelumnya akan diberhentikan dulu. Dia akan mengerjakan interupsi yang baru. Ya. Nah ini kalau kita lihat di sini, ini gambaran daripada interupsi ya. Ada CPU, ada interupsi, INT ini instruksi ya. Kemudian page, kemudian data, kemudian device, kemudian instruksi register, register ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah yang menghubungkan antara bagian-bagian ini dia menggunakan yang namanya bus system.
ya, ada data, ada address, ada juga bus pengontrolan. Ya, jadi fungsi dari panah-panah ini sebenarnya adalah penghubung, ya, penghubung daripada bagian-bagian yang ada di sini. Ini adalah gambaran daripada interrupt tadi ya. Nah, ketika program yang sedang berjalan tadi dihentikan, maka prosesor menyimpan nilai register yang berisi alamat program ke stack dan mulai menjalankan rutin interrupts. Alamat setiap rutin interrupt disimpan dalam sebuah tabel yang disebut dengan interrupt service table. Jadi ada tabelnya yang menyatakan bahwa data tersebut ada di situ. Sesudah rutin interrupt dijalankan, program mengambil kembali nilai register dari stack dan program dijalankan kembali. Interrupt disediakan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibandingkan prosesor. Ya jelas, yang namanya prosesor itu adalah proses sistem ya, otak daripada sistem ya. Jadi proses yang pertama kali dijalankan itu adalah melalui prosesor, baru dari prosesor akan dihubungkan ke perangkat-perangkat eksternal yang sebagai penghubung ya. Jadi prosesor ini adalah otak daripada sistem. Jadi daripada sistem tersebut akan mendistribusikan data tersebut ke perangkat eksternal yang ada. Nah, justru itu prosesor lebih cepat proses data yang diolahnya dibandingkan dengan perangkat eksternal. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah gambaran daripada proses interrupt ya, di mana di sini ada hardware ya, kemudian yang di sebelah kiri ini adalah software-nya. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari gambaran proses interrupt ini sebenarnya kan saling berhubungan ya, saling memberikan ya, dari device control atau sistem hardware, kemudian langsung ke proses penyelesaian eksekusi intrusi, habis itu dia prosesor memberikan sinyal bahwa interrupt disetujui, setelah itu ke prosesor menyimpan ya, ke stack ya, kemudian prosesor mengambil PC baru berdasarkan interrupt yang terjadi, setelah itu baru ke pengarahan ke bagian software. Jadi kalau yang ini ya, yang ini masih berhubungan dengan proses hardware, tetapi kalau dari sudah ke sini ya, ke sini, ini sudah berhubungan dengan ke proses software yang ada. Ya. Ini gambaran proses interrupts-nya. Kemudian jenis-jenis daripada interrupts ya, ada software dan juga hardware. Ini sebenarnya penjelasan dari gambaran yang ada di atas ini sebenarnya. Tapi di sini sudah saya rangkum sehingga kalian bisa lihat kira-kira jenis-jenis proses apa yang terjadi di gambar ini gitu ya. Nah, di sini adalah software adalah interrupts yang disebabkan oleh software yang sering disebut dengan sistem call. Misalnya suatu program ingin mencetak hasil dengan printer. Jadi ketika printer itu akan mencetak suatu data, maka data tersebut sebenarnya eh, ada data request yang masuk gitu loh, sehingga printer tersebut akan mencetak data yang bisa dicetak. Kemudian hardware, ya, hardware di sini sebenarnya berhubungan dengan aksi daripada perangkat keras seperti penekanan tombol pada keyboard, ya, atau penggerakan mouse, ya, mouse yang kita gunakan ini sebenarnya dari hardware, ya, perangkat keras yang ada ya. Kemudian dari perangkat keras tersebut akan didistribusikan ke perangkat lunak seperti itu. Kemudian sistem operasi kompleks. Nah, di sini adalah interrupts ganda. Ya, sebagai contoh, suatu komputer akan menerima permintaan interupsi dari proses lain saat proses percetakan dengan printer selesai. Di samping itu, dimungkinkan dari saluran komunikasi akan mengirimkan interupsi setiap kali data lain itu tiba. Ya, di sini kalau kita lihat ada instruksi ganda berurutan, ya, kemudian juga, nah ini gambarannya. Ya. Kemudian di situ ada, kalau kita lihat di sini ada instruksi ganda berurutan itu ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah pendekatan tersebut cukup baik
dan sederhana karena interupts ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Sedangkan kekurangannya, pendekatan ini tidak memperhitungkan prioritas relatif atau kebutuhan waktu kritis. Jadi dia tidak memperdulikan waktu proses yang terjadi gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah gambar interupsi ganda berurutan ya. Ini user program ya. Kemudian di sini ada interupsi handler X dan interupsi handler Y ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada interupsi ganda bersarang. Mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani lebih dahulu dengan mendefinisikan prioritas bagi interupsi dan mengizinkan interupsi berprioritas tinggi menyebabkan interupsi handler yang berprioritas lebih rendah untuk menginterupsikan diri sendiri. Jadi interupsi yang lebih tinggi maka itu yang akan dijalankan. Jadi kalau interupsi yang rendah maka dia disuruh untuk menginterupsikan diri sendiri. Nah, di sini adalah gambaran interupsi ganda berurutan ya. Jadi dia bedanya dari gambaran yang ada di sini tentang ganda berurutan dengan interupsi ganda berurutan yang ada di sini, kalau ini dia interupsi handlernya mengambil dari user program. Dua-duanya, handler X dan handler Y. Sedangkan yang ada di sini, ini user programnya, interupsi handlernya mengambil ke user program, tetapi interupsi handler Y-nya dia mengambil ke interupsi handler X ya. Jadi dia mengambil ke sini bukan mengambil ke sini ya. Itu perbedaan antara yang gambar interupsi ganda berurutan yang di atas dengan yang di bawah. Nah, kalau ini penyebab terjadinya interupsi itu adalah program ya. Program terjadi sebagai akibat dari eksekusi suatu interupsi, contohnya arithmetic overflow, ya, division by zero, timer, ya, disebabkan oleh timer prosesor, ya, waktu pengolahan atau waktu akses dari prosesor tersebut, ya, bisa cepat, bisa lambat, itu bisa kita lihat dari situ. Kemudian juga I/O ya, disebabkan oleh I/O controller, baik sebagai tanda bahwa suatu operasi telah selesai maupun memberi tanda adanya error. Kemudian kegagalan hardware itu disebabkan oleh kegagalan hardware seperti power failure atau memory balance error. Jadi bisa dua dua akibat ya. Nah, ini kalau kita lihat sini ini adalah gambaran alur proses ya, di mana di sini ada siklus proses dengan interrupts. Dari start awal, dia mengambil instruksi berikutnya, kemudian ada eksekusi, kemudian dari eksekusi tersebut bisa ada instruksi yang diterima, ada juga instruksi yang ditolak. Jadi kalau ada yang ditolak, dia looping ke atas, dia mengulang dari proses start lagi. Kalau seandainya ada instruksi yang diizinkan, maka pemeriksaan instruksi dan eksekusi instruksi dilakukan. Itu siklus yang terakhir, ada siklus instruksinya. Kemudian ada struktur I/O ya, di bagian ini akan membahas struktur I/O, instruksi I/O, dan DMA, serta perbedaan dalam menangani instruksi. 23.1 instruksi I/O, ya, juga sama ya, di sini juga menjelaskan bahwa CPU meload register yang disesuaikan dengan device controller. Pada saat operasi I/O dijalankan, ada dua kemungkinan yaitu synchronous I/O dan asynchronous I/O. Ya. Sebenarnya materi ini sebenarnya ada juga di materi arsitektur komputer ya. Jadi tempat tentang pembahasan synchronous I/O dan asynchronous I/O ya. Kemudian pada asynchronous I/O, kendala dikembalikan ke proses penggunaan tanpa menunggu proses I/O itu selesai. Sehingga proses I/O dan proses pengguna dapat dijalankan secara bersamaan, jadi berbarengan juga bisa. Nah, di sini seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah DMA ya, atau Direct Memory Access, di mana DMA ini digunakan untuk perangkat I/O dengan kecepatan tinggi. Ya, dalam kasus ini CPU memberikan otoritas kepada memori I/O untuk membaca dari atau menulis ke memori sehingga perpindahan data terjadi tanpa terpaut dengan CPU. Jadi CPU memberi hak akses langsung ke I/O untuk pertukaran datanya itu tanpa antar I/O dengan memori tanpa melalui CPU.
tetapi tetap aja DMA akan melaporkan hasil daripada pertukaran data itu ke prosesor atau CPU, intinya seperti itu, ya. Nah, di sini ya, nah, di sini kalau kita lihat ini ada prosesor mendelegasikan tugasnya ke I/O dan memory untuk perpindahan data secara langsung tanpa melalui prosesor. Nah, di sini kalian bisa baca ya, struktur interkoneksi perpindahannya seperti apa ya. Dan ini juga sebenarnya ada juga saya masukkan ke materi arsitektur komputer di pertemuan kedua. Baik, mungkin itu aja pertemuan kedua hari ini untuk mata kuliah sistem operasi. Dan ini untuk latihan soalnya kalian bisa kerjakan ya, ada sekitar 20 20 pertanyaan, dan nantinya mungkin pertanyaan ini mungkin bisa Anda jawab dan kumpulkan. Mungkin itu aja materi singkat dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.